Balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang IP address. Berikut anggotanya adalah Rifa Gilang Pradita, Husni Adam Wafa, Fikri Hoe, Naila Kaila Rizni, Sila Zulfia Naila, dan saya sendiri Elma. Tujuan IP address yaitu untuk mengetahui yang dimaksud dengan IP address ini, mengetahui mengklasifikasikan jaringan internet, mengetahui yang termasuk dalam address khusus, dan juga mengetahui yang dimaksud dengan subnetting. Apa itu IP address? IP address adalah label numerik yang ditetapkan untuk setiap perangkat yang terhubung ke jaringan komputer. IP itu adalah singkatan dari IP dari Internet Protocol. Dari namanya saja, kita sudah tahu bahwa IP itu berhubungan erat dengan internet. IP address saat ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu IP version 4 dan IP version 6. IP version 4 menggunakan pengalamatan 32 bit yang dibagi menjadi 4 oktat atau 3 bit, 3 byte. IP version 6 yang merupakan pembaharuan dari IP version 4 menggunakan sistem pengalamatan 28 bit yang dibagi menjadi 8 oktat atau 8 blok. IP public yang digunakan pada perangkat yang terhubung secara langsung ke internet, IP local yang digunakan untuk komputer atau perangkat itu sendiri, IP private, pecahan dari IP public yang digunakan oleh ISP untuk dapat membagikan koneksi atau jaringan internet kepada pelanggannya. Automatic Private IP Address adalah IP yang terbentuk sendiri saat komputer kita tidak mendapatkan IP otomatis dari DHCP server. Jenis-jenis IP address. IP public yaitu alamat IP yang digunakan umum dalam jaringan yang tanpa batas. Fungsi utama IP public adalah untuk memastikan bahwa layanan internet perusahaan dapat diakses oleh pengguna yang terhubung ke internet. IP public juga bertujuan untuk memastikan aksesibilitas layanan internet, dan hampir semua perangkat memerlukan IP public ini berasal dari internet. IP public ini berasal dari Internet Service Provider atau ISP yang Anda gunakan untuk berlangganan. Contohnya seperti gambar yang tertera di sana. Private address adalah kelompok IP address yang dapat dipakai tanpa harus melakukan pendaftaran IP address. IP address ini hanya dapat digunakan untuk jaringan lokal dan tidak dikenal dan diabaikan oleh internet. Alamat ini adalah unik bagi jaringan lokalnya, tetapi tidak unik bagi jaringan global. Agar IP private ini dapat terkoneksi ke internet, diperlukan peralatan router dengan fasilitas network address translation. Nah, IP private ini digunakan untuk jaringan lokal agar agar sama komputer dapat saling berkomunikasi. Misalnya digunakan di jaringan sekolah, kantor, toko, warnet, dan sebagainya. Perangkat yang terhubung ke jaringan lokal seperti printer, komputer, laptop, smart device biasanya akan mendapatkan IP address private. IP version. IP versi 4 atau IPv4 adalah versi pertama yang digunakan untuk produksi di ARPANET pada tahun 1983. IPv4 adalah protokol tanpa koneksi dan beroperasi pada model pengiriman upaya terbaik. Dalam hal itu tidak terjamin pengiriman, juga tidak terjamin urutan yang tepat atau menghindari pengiriman duplikat. IPv4 masih merutekan sebagian besar lalu lintas internet saat ini, meskipun penerapan protokol penerus IPv6 sedang berlangsung. Aspek-aspek ini termasuk integritas data ditangani oleh protokol transportasi lapisan atas, seperti Transmission Control Protocol atau TCP. Jenis alamat IPv4 yang pertama ada unicast. Dimulai dari unicast, yakni jenis alamat IPv4 yang mengandalkan mekanisme point-to-point atau PTP. Jika diberikan perbandingan adalah 1:1.
Gambaran sederhananya, misal kamu mempunyai seorang teman yang setiap hari secara intens berkomunikasi, baik hanya sekedar mengobrol biasa ataupun sedang mengerjakan proyek pekerjaan bersama dan mengandalkan komputer dan internet sebagai media pengiriman data. Yang kedua ada multicast. Konsep dari multicast hampir menyerupai unicast. Namun bedanya adalah multicast mampu menghubungkan jaringan dari pusat ke beberapa titik atau node komputer yang masing-masing titiknya tergabung dalam satu alamat. Dan yang ketiga ada broadcast. Ini juga hampir menyerupai sistem dari multicast. Yang membedakannya ialah skala dari broadcast jauh lebih besar dan menyeluruh dengan rentang waktu pendistribusian data relatif singkat. IPv6 diciptakan untuk menjawab kekhawatiran akan kemampuan IPv4 yang hanya menggunakan 32 bit untuk menampung IP address di seluruh dunia. Semakin banyaknya pengguna jaringan internet dari hari ke hari di seluruh dunia, IPv4 dinilai suatu saat akan mencapai batas maksimum yang dapat ditampungnya. Untuk itulah IPv6 versi 128 bit diciptakan dengan kemampuan yang jauh lebih besar dari IPv4. Dinilai akan mampu menyediakan IP address pada seluruh pengguna jaringan internet di seluruh dunia yang semakin hari semakin banyak. Untuk cara kerja IP address, yang pertama, komputer terhubung ke router jaringan yang biasanya disediakan oleh penyedia layanan internet atau ISP. Kemudian router akan berkomunikasi dengan server tempat website disimpan untuk mengakses file yang perlu dikirim kembali ke komputer Anda. Komputer, router, dan server memiliki IP address tertentu yang bisa dikenali satu sama lain. Oleh karena itu, dengan alamat inilah masing-masing perangkat bisa berkomunikasi, mengambil data, dan mengirimnya. Ada juga fungsi IP address. Yang pertama, menghubungkan perangkat ke jaringan internet. Fungsinya yang utama adalah memudahkan proses komunikasi di dalam jaringan komputer. Kedua, menunjukkan identitas perangkat. IP address juga berfungsi sebagai identitas pengenal terhadap suatu perangkat dengan IP address, identitas PC seperti lokasi geografis atau lokasi keberadaan PC tersebut saat itu dapat terlacak dan tersimpan di dalamnya. Mengedit, mengedit, astagfirullahaladzim. Mengidentifikasi host atau interface yang terdapat di dalam website ini juga dapat digunakan oleh sistem keamanan sebagai identitas setiap kali perangkat melakukan permintaan akses website. Server website akan langsung melakukan screening untuk mengidentifikasi IP address yang akan masuk. Nah, untuk manfaat IP address yaitu manfaat secara umum yang dapat dirasakan bagi pengguna internet dengan adanya IP address adalah aksesibilitas yang mudah dan melakukan kegiatan internet. Manfaat ini berkaitan erat dengan fungsi IP address sebagai identitas sebuah perangkat jika dianalogikan. Sebuah perangkat sebagai manusia dan IP address sebagai nama. Tentu hal ini mempermudah kita untuk berkomunikasi antar sesama manusia. Jadi, manfaat utama dari penggunaan IP address ini bagi pengguna internet yaitu dapat melakukan komunikasi, data, mengakses informasi, dan melakukan kegiatan-kegiatan yang lain berhubungan dengan internet. Dan untuk kesimpulan, dari waktu ke waktu jumlah pengguna internet akan semakin bertambah. Hal ini disebabkan kebutuhan dan gaya hidup yang terus berkembang. Semakin bertambahnya pengguna internet ini, tentu peran IP address semakin dibutuhkan. IP address
dan akan berperan kita menghubungkan antar pengguna komputer dalam jaringan internet serta fungsi-fungsi IP address juga akan bermanfaat bagi semua pengguna. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Cekidot. Cekidot.